Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatur Rahman Wikunsayo dengan NPM 2321020050. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, angkatan 2023, kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat kelompok 1, fikih ekologi, mengenai dasar dan prinsip fikih ekologi. Dalam makalah ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan sumber hukum fikih ekologi, prinsip-prinsip fikih ekologi, dan konsepsi fikih lingkungan. Latar belakang dari dibuatnya makalah ini adalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan adalah isu global yang mempengaruhi seluruh manusia di bumi ini. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat, termasuk juga para ulama dan pemikir Islam, memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Kondisi ini menggambarkan bahwa agama harus hadir untuk memberikan pedoman bagi masyarakat dalam berbagai perilaku kesehariannya. Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam hadir menawarkan fikih bi'ah atau fikih ekologi sebagai solusi dalam menyikapi berbagai problematika lingkungan hidup. Perumusan fikih bi'ah atau fikih lingkungan menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru bahwa fikih tidak hanya berpusat pada masalah-masalah ibadah dan ritual saja, tetapi fikih sebenarnya juga ikut hadir dalam tata aturan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama terhadap berbagai realitas sosial kehidupan yang berkembang di masyarakat. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian dan sumber hukum fikih ekologi. Yang pertama, pengertian fikih ekologi. Secara etimologi, fikih ekologi atau fikih lingkungan dalam bahasa Arab disebut dengan fikih bi'ah, yaitu kelompok kata dalam kategori purposif itfah gurdiah, adalah kelompok kata yang keduanya berfungsi sebagai tujuan atau objek dari kata pertama. Oleh karena itu, kata lingkungan atau ekologi merupakan tujuan dan objek kajian dari kata fikih. Satu kata fikih ekologi merupakan susunan dari bentuk idofah atau kalimat majmuk, yakni kata fikih adalah mudhof dan ekologi adalah mudhof ilaih. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti habitat tempat tinggal atau rumah tempat tinggal. Tetapi oikos tidak dipahami serta-merta sebagai lingkungan sekitar di mana hidup, tetapi keseluruhan alam semesta dan seluruh interaksi saling mempengaruhi yang terjalin di dalamnya. Fikihologi adalah sebuah konsep yang membahas tentang hubungan antara fikih atau hukum Islam dengan ekologi, yaitu ilmu tentang hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungan. Konsep ini melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Secara etimologi, fikih ekologi dalam bahasa Arab disebut dengan fikih bi'ah. Secara logawi, kata fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan, yang berarti pengetahuan atau pemahaman terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis, yang diambil dari hadis-hadis yang terperinci. Sedangkan kata bi'ah memiliki arti lingkungan hidup, yaitu kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Adapun secara terminologi, fikih ekologi atau fikih bi'ah merupakan ilmu yang mempelajari interaksi dan hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi fikih secara istilah atau secara terminologi, fikih ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Fikih ekologi hadir untuk memandu tindakan manusia yang berkembang di tengah realitas masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Dalam konsep fikih ekologi, Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi seluruh alam, yang berarti ajaran Islam ini bersifat universal atau bisa diterapkan di berbagai konteks dan situasi, sehingga rahmat ajaran Islam tidak hanya terbatas pada aspek ekologi. Lalu yang kedua,
ada sumber hukum fikih ekologi. Sumber hukum fikih ekologi ada pada Al-Quran dan hadis. Dunia global sangat berpengaruh pada kehidupan kita, maka dari itu tidak ada pilihan yang terbaik kecuali kita semua harus menjaga kembali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Krisis lingkungan dapat juga disebabkan karena keteledoran kita sebagai khalifah di muka buminya Allah SWT, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa melihat dampaknya, sehingga udara, air, dan tanah menjadi tercemar. Dan hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi semua pihak tanpa terkecuali bagi umat beragama. Hal penting yang harus juga disoroti karena seperti yang dijelaskan di atas, agama adalah rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam tidak terkecuali pada bidang ekologi. Kebenaran ajaran agama ini menjadi sebuah harapan agar krisis ekologi ini bisa semakin membaik dan pulih, sehingga alam ciptaan Allah SWT ini dapat dinikmati oleh penghuni bumi dengan baik. Menjaga ekologi juga merupakan ajaran etika tentang bagaimana kita sebagai makhluk Allah SWT itu menghargai atas apa yang diciptakan oleh Allah SWT. Dengan kata lain, sumber hukum dari fikih ekologi adalah seperti yang saya sampaikan tadi di awal, yaitu Al-Quran dan hadis. Lalu lanjut yang kedua, yaitu tentang prinsip-prinsip fikih ekologi. Prinsip-prinsip fikih ekologi memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi tantangan lingkungan global saat ini. Fikih ekologi menghubungkan ajaran agama dengan pemahaman tentang ekologi dan berkelanjutan melalui panduan prinsip-prinsip fikih yang disesuaikan dengan konteks lingkungan. Fikih ekologi mendorong umat manusia untuk memperlakukan alam dengan penuh hormat dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini membimbing kita dalam menjaga air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, fikih ekologi juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, menghindari pemborosan, serta mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan. Dengan prinsip-prinsip ini memberikan landasan moral dan etika dalam memandang dan memperlakukan lingkungan serta makhluk hidup di dalamnya. Yang pertama adalah sikap hormat terhadap alam, yang kedua kewajiban menjaga lingkungan, yang ketiga kasih sayang terhadap makhluk hidup, yang keempat keseimbangan ekosistem, yang kelima pengelolaan yang bijak, dan yang keenam berbagi dan keadilan. Lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu poin yang ketiga tentang konsepsi fikih lingkungan. Dasar pemikiran dan sejarah. Di tengah masyarakat Islam berkembang, suatu keyakinan populer bahwa hukum Islam diyakini sebagai hukum yang serba meliputi. Artinya, masyarakat Islam memiliki sikap teologis bahwa hukum Islam adalah hukum yang mengatur seluruh perilaku dalam semua aspek kehidupan manusia, yakni aspek ideologi, aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, bela negara, dan seterusnya, termasuk juga fikih ekologi atau lingkungan hidup. Tidak ada perilaku manusia yang tidak terjangkau oleh aturan hukum Islam. Sikap teologi demikian merupakan definisi dari semangat Al-Quran yang diyakini sebagai kitab serba meliputi. Fenomena teologis masyarakat Islam tentang hukum Islam yang demikian tampaknya dapat dikatakan sebagai pemahaman verbalistis. Artinya, karena masyarakat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang serba lengkap, maka semua produk yang diturunkan dalam Al-Quran secara otomatis harus diyakini pula sebagai hukum yang serba meliputi dan lengkap. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak persoalan, lebih-lebih persoalan kontemporer modern yang belum terjangkau oleh hukum Islam, misalnya persoalan lingkungan hidup. Memang persoalan lingkungan hidup telah ada bersamaan dengan adanya kehidupan. Walaupun demikian, hukum Islam belum menjangkaunya lebih dalam dan belum mengkajinya lebih dalam, secara utuh dan menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh kesadaran tentang problem lingkungan sendiri baru merobek
baru merebak ke permukaan secara serius di tengah masyarakat dunia sejak masa kontemporer modern, yakni sejak 1970-an. Oleh karena itu, wajar jika hukum Islam belum mengajinya secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua, tanggung jawab khalifah terhadap lingkungan. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap lingkungan, antara lain menjaga keseimbangan alam, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, melindungi lingkungan dan dari kerusakan, menjaga kebersihan lingkungan. Lalu, interpretasi konsep khalifah dalam fikih lingkungan. Konsep khalifah telah diinterpretasikan secara berbeda oleh para ulama. Beberapa interpretasi menekankan aspek penguasaan manusia atas alam, sementara yang lain lebih menekankan aspek pemeliharaan dan tanggung jawab. Fikih lingkungan modern cenderung menekankan pada interpretasi yang kedua, yaitu pemeliharaan dan tanggung jawab. Manusia tidak hanya sebagai penguasa tetapi juga sebagai pengurus alam yang baik. Lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu penutup. Ada tiga poin dari penutup ini. Yang pertama, fikih ekologi adalah sebuah konsep yang membahas tentang hubungan antara fikih atau hukum Islam dengan ekologi atau ilmu tentang hubungan antara makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme dengan lingkungan di sekitarnya. Sumber hukum dari fikih ekologi adalah Al-Quran dan hadis. Lalu poin yang kedua, sikap hormat terhadap alam. Prinsip-prinsip dari fikih ekologi ada prinsip sikap hormat terhadap alam, prinsip menjaga kewajiban menjaga lingkungan, kasih sayang terhadap makhluk hidup, keseimbangan ekosistem, pengelolaan yang bijak, berbagi, dan keadilan. Lalu poin yang ketiga, dasar konsepsi fikih lingkungan. Yang pertama ada dasar pemikiran dan sejarah, tanggung jawab khalifah terhadap lingkungan, interpretasi konsep khalifah dalam konsep lingkungan. Sekian apa yang bisa saya sampaikan dari makalah kelompok 1 tentang dasar dan prinsip fikih ekologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.